Oke, baik, teman-teman, kita mulai aja ya. Kali ini saya pengen menggambarkan pergerakan Bitcoin di minggu kedua bulan Desember ya. Nah, di bulan Desember sendiri dibuka dengan tren pergerakan Bitcoin mengalami penurunan ya, penurunan yang cukup drastis sekali. Nah, bagaimana kelanjutannya di minggu kedua November? Apakah akan terus berlanjut downtrendnya atau mungkin ada pergerakan untuk mengalami bullish gitu ya. Nah, kalau dari grafik ini saya coba gambarkan kita grafik Bitcoin dengan kurs rupiah ya teman-teman ya, time frame per satu hari. Jadi kita melihat garis ini masih menunjukkan downtrend banget gitu ya, masih menuju ke arah bawah. Nah, kemungkinan supportnya ada di sini. Oke, kemungkinan supportnya ada di sini teman-teman. Kalaupun kita mau masuk, kita wait and see dulu di sini. Jika menembus di harga 660 juta, maka kita tunggu dulu apakah candlenya akan menembus ke bawah. Jika candlenya terus menembus ke bawah, maka kita kemungkinan besar dia berada di sini. Nah, di harga 580 juta ini harga yang cukup bagus sekali untuk kita memulai investasi ya, memulai membeli si Bitcoin. Karena kalau kita masih membeli di harga 600-an, kemungkinan besar masih akan mengalami penurunan karena apa? Dari sisi indikator DNI sendiri, si biru sama si kuning, D plus sama D minusnya masih berjarak cukup jauh sekali ya teman-teman, kita lihat ya, dengan indikator ADX-nya yang semakin kuat menunjukkan downtrend. Jadi semakin ke atas si ADX ini, maka kemungkinan besar semakin kuat penurunan yang akan terjadi. Jadi rekomendasi saya, kita masih wait and see teman-teman, jangan sampai kita beli di posisi sekarang karena masih rawan sekali untuk mengalami penurunan ya. Nah, kalau dari indikator stokastik sendiri sudah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan oversold, cuman masih belum menunjukkan titik apa? Menunjukkan bullish ya. Pergerakan yang akan mengalami kenaikan masih belum menunjukkan karena masih berjarak sangat jauh sekali antara garis biru dengan garis orange yang ini. Jadi besar kemungkinan si Bitcoin akan berada di angka 500-an juta. Besar kemungkinan, apakah di minggu ini atau di minggu selanjutnya, karena trennya juga si Bitcoin di akhir tahun selalu mengalami penurunan ya teman-teman ya, apalagi ada event sebentar lagi akan ada hari raya besar Natal dan juga tahun baru, itu juga menjadi pemicu pemicu penurunan dari Bitcoin. Selain itu juga kita harus memantau kondisi The Fed ya, pernyataan-pernyataan The Fed yang sangat mempengaruhi kondisi harga koin gitu ya. Oke, nah itu untuk pergerakan si Bitcoin. Saya juga membuat prediksi dari Ethereum ya. Nah, Ethereum sendiri sangat bergantung juga ya pergerakannya dengan Bitcoin, dan cenderung sama pergerakannya, Bitcoin turun dan si Ethereum pun juga bakal turun lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat chartnya kurang lebih sama dengan kondisi di Bitcoin, dia akan mengalami penurunan sampai dengan posisi, kalau menurut prediksi saya dia akan menurun sampai dengan di posisi ini ya teman-teman ya, kemungkinan besarnya dia akan posisi sini. Kalau saya gambarkan supportnya di arah sini, kemungkinan besar. Nah, kenapa? Jika kita melihat indikator DMI sini ya teman-teman ya. Nah, jarak antara garis biru dengan garis orange sangat jauh sekali dan didukung dengan posisi garis pink yang semakin kuat menunjukkan downtrend ya. Kalau kita tarik garis dia menunjuk seperti ini. Dan yang sangat berbahaya sekali teman-teman, apa? Si Ethereum ini sudah membentuk garis triangle bearish ya. Nah, triangle, dan kemungkinan ini akan turun sampai ke sini. Kalau kita gambarkan, jalurnya seperti ini kemungkinan yang terjadi. Dia akan mantul sedikit dan kemungkinan akan dibawa sampai dengan garis support kita di sini.
Itu ya. Kemungkinan di rank harga, lihat di rank harga ini 3.600 USDT ya, kemungkinan harga si Ethereum. Nah, ini juga didukung oleh apa? Didukung oleh indikator stokastik juga yang sudah menunjukkan overbuy dan kemungkinan akan mengalami penurunan gitu ya. Penurunan yang cukup tinggi sekali, kemungkinan dia akan turun ke bawah sampai sini, dan turun ke bawah ini juga memerlukan penurunan yang cukup dalam sekali dari candle ya, kemungkinan besar di sini posisinya. Jadi untuk teman-teman yang pengen membeli Ethereum sendiri, mending kita menunggu dulu, wait and see, karena posisinya masih sangat kuat sekali downtrendnya ya. Oke, itu. Nah, yang ketiga, koin Sen. Sen memang akhir-akhir ini cukup trending sekali ya, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi akhir-akhir ini dia juga mengalami penurunan seiring dengan turunnya Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat pergerakannya seperti ini, luar biasa sekali. Nah, dan kemungkinan dia juga akan mengalami penurunan di minggu kedua ini, karena secara apa? Secara candle sendiri juga udah membentuk triangle bearish teman-teman di sini, dan kemungkinan akan turun ya. Kalau saya prediksikan di minggu ini kemungkinan dia akan turun di harga 3,9 dolar gitu ya. Dolar USDT ya teman-teman ya. Kemungkinan turun di harga itu. Kenapa? Secara indikator DMI sendiri juga sudah jarak antara si apa garis biru dengan garis kuning sudah menjauh, dan juga warna pink garis ADX-nya juga sudah naik ke atas cukup jauh sekali. Itu menunjukkan bahwa tren penurunan yang sangat kuat sekali ya. Nah, secara stokastik RSI sendiri juga posisi sudah menunjukkan penurunan dan masih berlanjut akan turun sampai ke bawah ya, belum sampai dengan standarnya. Nah, sama posisinya untuk koin Sen sendiri, harapannya teman-teman wait and see di posisi 3,9 boleh cicil, akan tetapi sebaiknya kita tunggu konfirmasi bullish. Konfirmasi bullish itu dari mana? Mungkin dari kondisi ADX ataupun DMI-nya, si plus DMI plus yang biru dengan yang kuning ini sudah berpotongan ke arah atas, atau mungkin stokastik sudah menunjukkan oversold gitu ya, dan waktunya kita untuk membeli gitu. Itu teman-teman, kemungkinan kita akan berada di sini di 3,9 di minggu ini gitu ya. Oke. Nah, yang keempat, koin Mana Decentraland juga sama posisinya, dia masih mengalami penurunan yang cukup signifikan sekali. Kalau kita lihat gambar garis trend, dia turun cukup jauh sekali ya, dari sekitar 5,6 dolar sampai sekarang ini di posisi 3,4 dolar, dan kemungkinan akan masih melanjutkan penurunan sampai dengan sebentar, mungkin akan masih turun sampai dengan harga di sini, kurang lebih di kentang babi ini di 2,6, tapi tetap wait and see ya. Data ini didukung dari posisi stokastik RSI rata-rata di 14 hari juga masih berada di atas dan sudah cenderung menunjukkan penurunan, dan kekuatan garis ADX yang sudah semakin meningkat sekali, jarak antara garis biru dan garis orange pun sudah menjauh, si biru menjauh dari garis yang orange. Itu sudah menunjukkan bahwa downtrend yang sangat kuat sekali. Dan perlu diperhatikan, teman-teman harus memperhatikan juga isu ya, bad news yang terjadi di Bitcoin, karena itu sangat mempengaruhi sekali kondisinya kondisi di harga koin kita ya. Jadi semua bergantung ke news, dan kemungkinan saya expert banget di bulan Desember ini akan terjadi downtrend yang cukup dalam sekali. Kemungkinan akan terjadi DCB, Dead Cat Bond, dan itu tidak tidak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan teman-teman jangan sampai FOMO melihat kondisi koin sudah
menghijau atau mungkin naik, kita harus cenderung perhatikan dulu gitu ya, pergerakannya sampai mana. Oke, itu untuk bahasan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan subscribe karena kedepannya saya akan terus share terkait analisa maupun koin-koin yang prospek untuk kita investasikan gitu ya. Oke, terima kasih.